Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,67% ke angka 7.134. Selain video ini, kami juga mengupload ada video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa bagaimana potensi saham GoTo setelah rumor masuknya TikTok. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang kembali diakumulasi BlackRock setelah sebelumnya BlackRock terus keluar di saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul BlackRock balik arah di saham MDKA. Jadi BlackRock berbalik arah mengakumulasi saham MDKA setelah berbulan-bulan rutin melego atau melepas saham ini. Jadi bisa kita baca sekilas artikel berita ini. Hingga 22 November tahun 2023, BlackRock terpantau masih melepas saham MDKA. Dan pada akhir November, BlackRock mulai berbalik arah dan mulai melakukan akumulasi, sehingga menjadi 436,97 juta lembar per akhir November tahun 2023. Jadi bertambah total akumulasi sebesar 73 juta lembar saham MDKA. Selanjutnya sepanjang Desember ini, BlackRock kembali mengisi ulang kepemilikan di MDKA dengan memborong 3,13 juta lembar. Sehingga kepemilikan kini menjadi 440,11 juta lembar. Jadi BlackRock akhir bulan November sampai awal Desember ini mulai masuk akumulasi saham MDKA. Dan jika kita lihat MDKA secara teknikal memang di akhir November sampai awal bulan ini mulai ada tanda-tanda untuk reversal. Jadi sebelumnya memang bergerak sangat downtrend, sempat mencoba beberapa kali naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal. Setelah menyentuh harga 2.200, MDKA mencoba untuk rebound. Dan saat ini memang belum terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50. Jadi memang candle tanggal 1 Desember berada di atas garis EMA 150, tapi saya pribadi menganggap ini belum terkonfirmasi break. Di sini sebenarnya memang sudah terkonfirmasi break garis EMA 50, tapi karena candle merah plus ada shadow ke atas, dan bisa kita lihat ini ternyata false breakout, kembali turun ke garis EMA 50. Jadi sampai saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50, tapi secara pergerakan MDK saat ini mulai membaik karena sudah mulai terbentuk high low. Dan saat ini masih bertahan di harga 2.500 yang masih berupa daerah supportnya. Dan di atasnya garis EMA 150 menurut saya masih berupa resisten sekitar 2.540. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Tapi asing terpantau 1 minggu terakhir masih keluar dari saham MDKA. Jadi MDKA secara teknikal memang saat ini masih belum terkonfirmasi uptrend, tapi menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman ingin coba enter, masih bisa coba tunggu di sekitar 2.500 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Apabila MDKA terpantau masih kuat bertahan di atas target harga ini, menurut saya MDKA masih berpotensi 1 minggu ke depan untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 2.650 sampai 2.700. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di garis EMA 150 di sekitar harga 2.990 sampai harga 3.000. Jadi ini penentu untuk mengetahui apakah MDKA berhasil bergerak trend. Apabila berhasil break garis EMA 50 tapi mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break, MDKA secara pergerakan masih akan sideways. Tapi saat ini menurut saya MDKA menarik untuk masuk ke watchlist apabila teman-teman ingin coba entry saham ini. Apalagi BlackRock sudah mulai masuk akumulasi saham ini. Oke, sekarang kita coba lihat anak usahanya MBMA yang saat ini jika kita lihat secara teknikal saat ini belum oke. Sempat berhasil rebound dari harga 550, sempat naik di atas 600 tapi belum sempat menyentuh 650, mulai melemah. Hari Rabu sempat terbentuk candle hijau tapi shadow ke atas yang lumayan panjang, bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas 600 ternyata masih gagal. Dan hari ini MBMA masih lanjut turun 5% lebih ke 565. Jadi secara pergerakan masih terbentuk low. Jadi untuk MBMA masih bergerak downtrend saat ini. Beda dengan MDKA saat ini mulai terbentuk high low. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan 5% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau masih terus distribusi saham MBMA. Jadi saham MBMA saya harus hati-hati. Saya lihat masih ada potensi untuk mengetes 550. Apabila support ini tembus, maka MBMA berpotensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 500.
Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, bisa coba tunggu di sekitar 550 untuk spekulatif buy ya, karena sebelumnya mengetes target harga ini, MBMA masih bisa rebound, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila setelah berhasil rebound, MBMA masih kesulitan untuk naik di atas 600. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Harta Dinata yang 1 minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit. Bisa kita lihat sempat naik di atas 400, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 masih gagal. Jadi hari Senin sempat naik mengetes garis EMA 50 150, ternyata hari Selasa kembali turun dan saat ini malah turun di bawah harga 400. Dan secara tren memang saat ini saham Harta Dinata sudah reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi sebelumnya sempat rebound dan 400 bisa kita lihat naik kembali di atas garis EMA 150, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 gagal dan saat ini masih melanjutkan penurunan. Dan dari data broker saham juga bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi, asing juga terpantau masih terus distribusi saham Harta Dinata. Jadi walaupun saat ini ada sentimen harga emas masih bergerak naik, tapi secara teknikal saham Harta Dinata saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju support terdekatnya di sekitar 380. Dan saat ini apabila ingin coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar zona support ini di sekitar 380. Apabila terpantau saham Harta Dinata masih bisa bertanda rebound, bisa coba spekulatif buy dengan target swing trade itu di harga 400. Dan ingat, garis EMA 50 saat ini sudah mulai bergerak turun. Apabila berpotong dengan garis EMA 150 dan lanjut turun, cara pergerakan untuk terancang menengah saham Harta Dinata berpotensi untuk bergerak sangat downtrend untuk tren jangka menengah. Jadi untuk saham ini harus hati-hati karena cenderung masih berpotensi untuk mulai terbentuk low. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham di harga atas, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata Harta Dinata gagal bertahan di 380. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham ADMR yang jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini masih mencoba untuk break 1300. Jadi secara pergerakan sama ADMR saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai uptrend. Bisa kita perhatikan setelah berhasil naik di atas garis EMA, garis EMA 50 pun telah berpotongan dan mulai bergerak naik dan mulai terbentuk high low. Tapi 1 minggu ini masih sideways karena masih gagal konfirmasi break 1300. Hari ini ADMR masih naik 0,38% ke 1305, tapi ingat ini belum terkonfirmasi. Dan jika kita perhatikan, kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi dan menarik, asing juga terpantau masih terus akumulasi saham ADMR. Jadi ADMR apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang belum punya pun menurut saya masih bisa dipantau untuk buy on breakout apabila ADMR terkonfirmasi break harga 1300. Jadi masih bisa buy on breakout dengan target terdekat di 1400 dan target lebih jauh di 1500 apabila memang berhasil break 1300. Dan jika teman-teman pantau ADMR ternyata 1 minggu ke depan masih kesulitan break 1300 dan mulai melemah, menurut saya ini juga kesempatan untuk coba pantau dan tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150. Dan saat ini sekitar 1220 sampai 1230 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Jadi untuk yang sudah punya masih layak untuk di hold, yang belum entry pun saat ini masih layak untuk dipantau untuk buy on breakout atau buy on support. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.